Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih dipertemukan di ruang kelas ini walaupun masih bersifat virtual. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke dunia ini untuk menjadi uswatun hasan atau teladan terbaik bagi kita selaku umat Islam. Ibu Haji Andi Hasrianti, SS MPDI selaku dosen di mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, serta teman-teman sekalian. Adapun judul materi yang akan kami presentasikan pada hari ini yaitu presentasi ilmiah. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya di sini selaku moderator dan insya Allah akan menjadi pemateri yang pertama. Kemudian yang akan menjadi pemateri kedua yaitu Raudatul Hasanah. Pemateri yang ketiga yaitu Aminah Gebin, dan pemateri yang keempat itu Nurul Haira Aziza. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu acara pertama itu acara pembukaan, acara yang kedua itu acara penyajian materi, acara yang ketiga itu acara sesi tanya jawab, acara yang keempat itu acara penutup, dan yang kelima itu kritik, saran atau pesan-pesan dari dosen ataupun dari teman-teman. Mungkin ada baiknya kita memasuki acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Bismillah, saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian presentasi ilmiah. Presentasi atau presentation sering dipahami sebagai suatu kegiatan menyampaikan informasi tentang suatu hal, baik itu gagasan maupun objek di halayak umum. Presentasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan berbicara di depan publik untuk mengkomunikasikan suatu pokok bahasan secara efektif, baik berupa gagasan maupun objek. Sri Hapsari Wijayanti mengatakan bahwa presentasi ilmiah itu adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan pemikiran, temuan, atau bahkan yang bermanfaat dalam dunia akademik. Untuk lebih singkatnya, kalau kita berasal dari pengertian presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang. Ilmiah di sini artinya itu intinya yang bersifat keilmuan. Jadi presentasi ilmiah itu adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat keilmuan. Mungkin itulah materi dari saya. Cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi 2 dan 3. Adapun materi 2 dan 3 ialah tujuan dan fungsi dari presentasi ilmiah dan etika ketika presentasi ilmiah. Baik, langsung saja. Tujuan dan fungsi dari presentasi ilmiah diantaranya ialah yang pertama, sebagai sarana pembentukan ide dan gagasan untuk memperluas wawasan kita. Yang kedua, sebagai sarana diskusi untuk saling menyampaikan pendapat, tentunya dari karakter yang berbeda dan pemikiran yang berbeda. Yang ketiga, sebagai penyebaran informasi baik dalam bentuk prosedural maupun konseptual untuk memengaruhi dalam hal berpikir. Dan yang terakhir ialah sebagai bentuk pemaparan mengenai suatu hasil penelitian agar dapat memberikan motivasi dan inspirasi tertentu. Itulah tadi beberapa tujuan dan fungsi dari presentasi ilmiah. Adapun etika ketika presentasi ilmiah ialah tentunya jika kita presentasi ilmiah kita harus memiliki etika dan tata tertib ketika presentasi. Adapun etika yang harus kita taati atau harus kita lakukan dalam presentasi ilmiah sebagai berikut. Adapun etika ketika presentasi ilmiah, tentunya ketika kita presentasi ilmiah kita harus memperhatikan etika dan tata tertib yang baik dalam presentasi ilmiah.
Adapun etika yang perlu diperhatikan dalam presentasi ilmiah diantaranya ialah yang pertama, penyaji harus memberikan informasi yang memadai kepada seluruh peserta. Informasi yang diberikan lebih baik dipahami jika menggunakan PowerPoint. Yang kedua, penyaji harus menyajikan materinya dalam waktu yang tersedia. Jadi, penyaji harus merencanakan penggunaan waktu yang efisien dalam memberikan informasi. Yang ketiga, penyaji harus menaati etika dalam forum ilmiah. Salah satu yang harus diperhatikan ialah perilaku agar tidak mengganggu berlangsungnya presentasi ilmiah. Dan yang terakhir ialah kejujuran. Setiap anggota atau setiap pemateri harus memiliki sifat terbuka, tidak menyembunyikan apa isi dalam presentasi ilmiah tersebut. Itulah tadi beberapa etika dalam presentasi ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya atas nama Aminah Gebeng di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan dari presentasi ilmiah. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana sebelum kita melakukan sebuah presentasi, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan hal-hal penting apa saja yang akan menunjang ataupun mendukung dari keberhasilan presentasi itu sendiri. Yang pertama adalah persiapan materi. Jadi, sebelum kita melakukan sebuah presentasi, terlebih dahulu kita harus membuat yang namanya materi, di mana dalam pembuatan materi ini haruslah efektif, efisien, terstruktur, dan mengandung informasi yang aktual. Dalam artian materi itu haruslah relevan terhadap tujuan dari presentasi itu sendiri dan disusun berdasarkan waktu yang tersedia dengan mengikuti alur dari informasi yang kita dapatkan, serta berisi data berdasarkan fakta yang dapat memberikan manfaat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara rasional. Kemudian membuat catatan kecil. Jadi tujuan dari catatan kecil ini adalah untuk membantu kita mengingat materi yang akan disampaikan pada saat berlangsungnya presentasi. Kemudian memahami materi yang akan disampaikan. Jadi sebelum kita melakukan sebuah presentasi, sebaiknya pahami terlebih dahulu, kuasai materi yang akan kita sampaikan nanti, dan perbanyaklah membaca dan mencari referensi-referensi lain baik dari buku, majalah, media internet, dan lain sebagainya untuk menambah wawasan kita terhadap informasi yang akan kita sampaikan nantinya. Kemudian membuat slide presentasi. Jadi buatlah slide presentasi itu sedemikian rupa mungkin, sesederhana mungkin, dan semenarik mungkin dengan menggunakan PowerPoint atau garis besar dari materi yang akan kita sampaikan, karena itu dapat membantu atau memudahkan para audiens atau para peserta untuk lebih mudah memahami materi yang akan kita sampaikan nantinya. Kemudian berpenampilan yang baik. Jadi pada saat presentasi sebaiknya gunakanlah pakaian yang rapi dan sopan agar dapat terlihat menarik atau terkesan rapi. Kemudian siapkan peralatan presentasi. Jadi sebelum kita melakukan ataupun memulai sebuah presentasi, pastikan ataupun persiapkanlah terlebih dahulu peralatan-peralatan apa saja yang akan kita gunakan nantinya pada saat presentasi. Dan pastikan bahwa peralatan yang kita gunakan itu masih berfungsi dengan baik, karena itu dapat mempengaruhi berlangsungnya sebuah presentasi. Jadi cek terlebih dahulu peralatan-peralatan yang akan kita gunakan sebelum memulai sebuah presentasi. Kemudian siapkan mental dan fisik. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena pada saat presentasi itu pastikan bahwa kondisi fisik dan mental kita itu dalam keadaan fit atau dalam keadaan baik. Jangan sampai pada saat presentasi itu kita sakit ataupun kelelahan, karena ini dapat mempengaruhi berlangsungnya sebuah presentasi. Jadi pastikan pada saat presentasi itu kondisi kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja.
Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, berdoa sebelum memulai presentasi. Sebagai umat beragama, tentu saja sebelum kita melakukan sebuah kegiatan, terlebih dahulu kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran ataupun kemudahan serta keberhasilan dari kegiatan yang kita lakukan. Kemudian cek materi dan peralatan yang akan digunakan. Jadi sebelum memulai presentasi, cek secara berkala peralatan yang akan kita gunakan, karena itu dapat menentukan ataupun menunjang keberhasilan dari presentasi itu sendiri. Kemudian lakukanlah presentasi dengan tidak terburu-buru, yaitu dengan menggunakan struktur dari presentasi. Yang pertama adalah pembukaan. Presentasi yang baik diawali dengan pembukaan yang baik. Pembukaan yang baik menentukan keberhasilan dari presentasi. Jadi di pembukaan ini umumnya diawali dengan salam serta gambaran umum mengenai topik inti dari materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pembahasan. Disinilah inti dari presentasi, di mana semua materi akan disampaikan di tahap pembahasan ini. Jadi pemateri itu harus menyampaikan materi secara jelas, terstruktur dengan tidak bertele-tele, dan juga memperhatikan diksi atau kata, intonasi, volume suara serta mimik itu harus mendukung agar para audiens atau para peserta itu lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah penutup. Jadi sebelum menutup presentasi, sebaiknya moderator mempersilahkan kepada para peserta atau para audiens untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan serta kritikan terhadap materi yang disampaikan. Barulah setelah semua audiens atau peserta memahami materi yang kita sampaikan, maka tutuplah presentasi dengan menyimpulkan inti dari materi yang kita bawakan, dengan meninggalkan kesan yang menarik, dan berterima kasihlah karena telah berpartisipasi dalam berlangsungnya presentasi. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana semua hal yang berkaitan dengan presentasi itu dievaluasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada saat presentasi dan mempertahankan yang sudah sesuai dengan rencana. Materi berikutnya adalah jenis-jenis presentasi. Jadi presentasi itu ada formal, ada non formal. Jadi presentasi formal itu sering disebut sebagai presentasi resmi, sedangkan presentasi non formal biasa disebut sebagai presentasi tidak resmi. Jadi presentasi ilmiah ini tergolong ke dalam presentasi formal yang artinya resmi, karena Kenapa digolongkan ke dalam presentasi formal? Karena presentasi ilmiah ini dihasilkan berdasarkan pengujian ataupun penelitian yang telah dilakukan. Makanya dia tergolong ke dalam presentasi formal. Menurut para ahli, presentasi itu ada beberapa jenis yang sering digunakan pada saat presentasi. Yang pertama adalah presentasi dadakan, di mana presentasi ini dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Jadi pembicaranya di sini menyampaikan informasi itu berdasarkan wawasan yang ia miliki. Berikutnya adalah presentasi naskah, di mana di presentasi ini pembicara akan menyampaikan informasi berdasarkan naskah yang ia baca dan disampaikan secara berurutan. Kemudian berikutnya adalah presentasi hafalan. Di presentasi ini pembicara menyampaikan informasi berdasarkan sesuatu yang sudah ia hafal sebelumnya, dan disampaikan secara mendetail. Kemudian yang terakhir adalah presentasi ekstemporer, di mana presentasi ini pematerinya atau pembicaranya itu hanya mempersiapkan materi secara garis besarnya saja, dan disampaikan secara mendetail dan semenarik mungkin, tanpa berpedoman kepada naskah maupun kepada hafalan. Baik, nama saya Nurul Khairasisa dengan NIM 2020001227. Materi yang saya akan bawakan itu mengenai tips dan trik dalam presentasi. Tips dan trik dalam presentasi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mempermudah agar presentasi dapat berjalan dengan lancar.
Ada 7 tips dan trik dalam presentasi. Yang pertama itu adalah penguasaan materi dan pemahaman materi. Penguasaan materi merupakan hal yang mutlak yang dilakukan oleh si pembawa materi pada saat presentasi. Sebab jika mereka tidak memahami materi, tentu saja presentasinya ini tidak akan berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, jika mereka memahami materi yang akan dipresentasikan, tentu saja mereka akan pede untuk membawakan materi-materi tersebut di depan audiens. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan presentasi, hendaknya kita memahami betul materi yang akan dibawakan pada saat presentasi. Terus tips dan trik yang kedua yaitu adalah cara penyampaian presentasi. Cara penyampaian presentasi di sini, sebelum kita melakukan presentasi, hendaknya kita memposisikan diri kita ini sebagai audiens atau pendengar, agar kita paham betul bagaimana cara menyampaikan presentasi dengan baik, bagaimana cara menyampaikan presentasi yang menarik bagi audiens. Namun, ada beberapa hal yang mendukung cara penyampaian presentasi agar presentasi dapat berjalan dengan lancar, yaitu mimik, intonasi, dan gerak tubuh. Terus tips dan trik yang ketiga yaitu adalah kerapian dalam presentasi. Kerapian dalam presentasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu adalah si penampilan pembawa presentasi. Hendaknya si pembawa presentasi ini mengenakan pakaian yang baik dan sopan, sebab jika mereka tidak mengenakan pakaian yang baik dan sopan, tentu saja audiens ini akan menganggap bahwasanya si pemateri ini tidak memiliki keseriusan dalam membawakan materi presentasinya. Bahkan mereka ragu mengenai materi-materi yang dibawakan oleh si pemateri tersebut. Oleh sebab itu, hendaknya saat melakukan presentasi, kita sebagai pembawa materi pada saat presentasi ini mengenakan pakaian yang baik dan sopan. Namun tidak hanya si pemateri atau yang melakukan presentasi saja, namun si audiens juga berhak mengenakan pakaian yang baik dan sopan agar si pemateri ini merasa dihormati. Terus yang keempat yaitu adalah kelengkapan media presentasi. Kelengkapan media presentasi ini merupakan hal yang menunjang presentasi agar presentasinya ini dapat berjalan dengan lancar. Selain dari persiapan materi, namun ada beberapa alat yang digunakan pada saat presentasi yang menunjang agar presentasinya dapat berjalan dengan lancar, baik itu laptop, LCD proyektor, yang dimana alat-alat tersebut itu harus disiapkan sebelum kita melakukan presentasi. Kita juga harus mengecek apakah alat-alat tersebut itu masih bisa digunakan atau berfungsi dengan baik agar presentasi kita itu dapat berjalan dengan lancar. Terus yang kelima yaitu adalah kesehatan dan kondisi tubuh. Tidak ada orang yang di dunia ini yang menginginkan yang namanya sakit. Pada saat kita presentasi, hendaknya kita itu harus dalam keadaan yang sehat atau yang fit agar presentasi kita itu dapat berjalan dengan lancar. Karena bisa kita bayangkan, apabila jadwal presentasi kita ini sudah dimulai, namun keadaan tubuh kita itu dalam keadaan kurang fit, tentu saja untuk berbicara di depan para audiens ini itu sangat sulit. Oleh sebab itu, kesehatan dan kondisi tubuh ini perlu dijaga. Terus yang keenam itu adalah support dari audiens. Untuk mendapatkan support dari audiens, kita harus menjelaskan materi ini sejelas mungkin kepada audiens. Kita juga menjadikan audiens ini sebagai teman diskusi. Jangan hanya kita sebagai materi ini memberikan materi-materi terus kepada audiens, namun harus ada interaksi antara si pemateri dengan audiens, seperti memberikan kesempatan, memberikan tanggapan atau kritikan dan saran terhadap materi yang akan kita bawakan. Terus yang ketujuh itu adalah motivasi kita dalam melakukan presentasi. Tentu saja ada motivasi yang kuat yang menyebabkan kita untuk melakukan presentasi. Motivasi kuat tersebut itu dapat berupa untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan kedudukan, untuk menambah nilai, atau untuk mengambil hati dosen ataupun guru, di mana motivasi tersebut itu mendorong kita agar melakukan presentasi ini dengan semaksimal mungkin. Nah, mungkin hanya itu tips dan trik dalam melakukan presentasi. Sekian. Baiklah, itulah materi-materi yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, saya mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengajar mereka. Artinya, jika kita memiliki
impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar, yakinlah atau percayalah bahwa impian tersebut bisa Anda wujudkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.